Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi kelas 9. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas atau belajar tentang kesebangunan pada segitiga. Sebagai contoh di sini langsung kita mengerjakan sebuah soal ya. Perhatikan gambar di samping. Kemudian kita ditanya berapakah nilai X-nya. Kalau kita perhatikan di sini ya, di gambar ini sebenarnya ini ada dua segitiga, yaitu segitiga yang kecil dan segitiga yang besar. Nah, maka untuk menjawab soal ini kita harus membuat gambar segitiga kecil dan segitiga besar. Jadi kita pisah dua segitiga yang ada di sini ini. Nah, sebagai berikut ya. Yang pertama adalah segitiga yang kecil, kemudian segitiga yang besar. Kita buat semacam ini. Kemudian kita masukkan panjang sisi-sisi yang diketahui dari soal tersebut. Pertama kita mulai dari segitiga yang kecil ya. Sisi miring yang sebelah kiri, di sini terlihat ada panjangnya 5 cm, maka kita tulis 5 cm. Kemudian bagian alasnya itu 10 cm, maka kita tulis juga di sini 10 cm. Nah, untuk segitiga kecil yang diketahui sudah selesai, maka kita sekarang beralih ke segitiga yang besar. Kemudian untuk segitiga yang besar, nah ini mulai dari ujung sini sampai ujung sini, ya. Di sini kalau segitiga yang kecil ini 5 cm, kemudian ada tambahan di sini 4 cm. Jadi untuk segitiga yang besar itu panjang sisi sebelah kirinya yang miring itu adalah 5 cm ditambah 4 cm. Jadi di sini tertulisnya adalah 9 cm. Kemudian untuk panjang sisi alas juga demikian ya. Di sini ada 10 cm, kemudian ada X, berarti panjang sisi alasnya mulai dari ujung sampai ujung ini yang besar berarti 10 cm ini nanti ditambah dengan X ini. Jadi seperti ini ya. 10 cm ditambah X, kita tulis pada bagian bawah adalah 10 ditambah X. Kemudian di sini sisi-sisi yang diketahui sudah kita tulis semua. Sekarang kita mulai menghitung nilai X-nya. Nah, yang pertama adalah kita bandingkan nilai sisi yang ada X-nya itu. Ya, di sini yang ada X-nya itu kan berada di bagian alas ini. Ya, jadi 10 ditambah X ini kita bandingkan dengan 10 yang pada segitiga kecil. Sehingga perbandingannya adalah seperti ini. 10 ditambah X dibanding dengan 10. Kemudian ini kita samakan dengan sisi bersesuaian yang lain yang diketahui, yaitu di sini 9 dan 5 cm. Karena tadi kita tulis 10 ditambah ini pada bagian pembilang atau pada bagian atas, maka untuk sisi pada segitiga yang besar yang 9 cm ini juga kita tulis pada bagian pembilang. Karena sisi yang besar dari segitiga yang besar maksud saya ya, itu sama-sama berada pada bagian pembilang. Jadi semacam ini. Jadi persamaannya adalah 10 ditambah X per 10 sama dengan 9 per 5. Kemudian untuk melanjutkannya ya, 10 yang di bagian bawah ini kita kalikan ke sebelah kanan. Jadi nanti di sebelah kiri ini tinggal 10 ditambah X sama dengan 9 per 5 dikali dengan 10 ini tadi. Kemudian 10 ditambah X sama dengan, di sini ada 10, ada 5 ya, 5-nya sebagai penyebut, maka bisa digunakan untuk membagi 10 ini, karena di sini kebetulan bisa disederhanakan. Kita sederhanakan dulu, 10 dibagi 5 ini hasilnya adalah 2. Sehingga di sebelah kanan tinggal 9 dikali 2, seperti ini. Sehingga diperoleh 10 ditambah X sama dengan 18. Nah, karena 10 ditambah X sama dengan 18, maka X-nya adalah 18 dikurangi dengan 10 ini. Sehingga X-nya sama dengan 8. Jadi diperoleh nilai X sama dengan 8 cm. Kemudian contoh yang kedua, ada soal semacam ini tadi ya, ada dua segitiga lagi yang berhimpit ini ya, yang kecil berhimpit menempel pada bagian yang besar. Di sini kita disuruh menentukan panjang sisi DE dan AB, kemudian besarnya sudut ACB, sudut ADE, dan sudut DAE. Nah, di sini pada bagian segitiga yang kecil yaitu pada AB ini tidak diketahui, bahkan di sini ditanyakan ya kan AB-nya berapa. Nah, jika pada bagian yang kecil ini ditanyakan, di sini menyelesaikannya agak sedikit berbeda. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya kita lihat ya. Nah, pertama kita pisah segitiganya seperti tadi ya. Ada segitiga kecil, kemudian ada segitiga yang besar. Nah, segitiga yang kecil itu namanya adalah segitiga ABC. Kita masukkan nilainya ABC dengan sudut B-nya 70 derajat sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian segitiga yang besar adalah segitiga ADE dengan sudut E-nya 45 derajat, sama dengan di soal ini ya. Jadi kita pisah menjadi dua segitiga semacam ini untuk memudahkan kita dalam mengerjakannya. Kemudian kita masukkan panjang sisi yang sudah diketahui. Nah, di sini panjang sisi AC-nya adalah 4 cm, berarti di sini kita tulis 4 cm.
Kemudian panjang sisi BC di sini adalah 5 cm, kita tulis 5 cm. Kemudian untuk segitiga yang besar ya, untuk sisi AE di sini kan 4 ditambah dengan 8 ya, ada 4 ada 8 ini berarti ditambahkan, berarti sama dengan 12 cm. Kemudian untuk sisi AD itu adalah AB ini ya, AB ditambah dengan BD. AB-nya belum diketahui, BD-nya 5 cm. Karena AB-nya belum diketahui maka kita tetap tulisnya AB saja ya. Berarti AB ditambah 5 cm. Nah, atau 5 ditambah AB, boleh ya dibolak-balik ya, karena penjumlahan itu bersifat komutatif ya. Jadi di sini AB ditambah 5. Nah, kemudian kalau sudah semacam ini, berarti sisi-sisi yang panjang diketahui sudah kita tuliskan pada dua segitiga ini, maka kita sekarang bisa menjawabnya dengan membandingkan panjang sisi yang bersesuaian. Nah, yang pertama yang dicari adalah panjangnya DE ya, DE di sebelah sini pada segitiga yang besar pada bagian alas, maka kita bandingkan dengan alas pada segitiga yang kecil, jadi DE per 5 ini ya. Nah, maka untuk bagian yang A bisa kita mulai menjawabnya, yaitu DE per 5 sama dengan kita cari panjang sisi bersesuaian yang sama-sama diketahui. Nah, sisi miring sebelah kanan ini ya. Tadi yang kita cari DE, berarti DE ini yang segitiga yang besar, kita tulis sebagai pembilang, maka di sini yang kita bandingkan 12 dengan 4, maka 12 ini kita tulis lebih dulu sebagai pembilang, yaitu jadi 12 per 4. Jadi persamaannya DE per 5 sama dengan 12 per 4. Kemudian untuk mencari panjang DE sama dengan tadi ya, 5 ini kita kalikan ke sebelah kanan, sehingga DE sama dengan 12 per 4 dikali 5. Kemudian 12 dibagi 4 ini kan bisa kita sederhanakan ya, 12 bagi 4 itu adalah 3. Maka panjang DE-nya adalah tinggal 3 dikali 5 sama dengan 15. DE-nya sudah diketahui. Kita lanjutkan untuk menjawab yang AB ya. Nah, AB-nya ada di sini ya. AB pada sisi AD ini. Berarti persamaannya nanti kita bandingkan dengan sisi AB yang ini. Jadi 5 ditambah AB kita bandingkan dengan AB. Dia akan semacam ini ya. 5 ditambah AB, sisi AD ini kita bandingkan dengan AB per AB. Sama dengan tadi ya, 12 per 4. Nah, semacam ini. Caranya sama ya, AB ini kita kalikan ke sebelah kanan, sehingga di sebelah kiri tinggal AB ditambah 5 sama dengan 12 per 4 dikali AB. Tadi 12 per 4 ini sudah kita sederhanakan menjadi 3 ya, berarti di sini nanti tinggal 3 dikali AB. 3 dikali AB itu berarti 3AB, sehingga diperoleh bersama semacam ini. AB ditambah 5 sama dengan 3AB. Ingat 3-nya adalah dari 12 dibagi 4 itu 3, kemudian dikali AB berarti 3AB. Kemudian AB ini berarti adalah 1AB ya. Berarti ini kita pindah ke ruas sebelah kanan ini. Jadi mengurangi ini. Jadi sama dengan, sekarang menjadi begini. 5 sama dengan 3AB dikurangi AB. Dikurangi AB yang ini. Ini berarti 3AB dikurangi 1AB gitu ya. Maka 5 sama dengan 2AB. Maka panjang AB-nya itu sama dengan 5 dibagi 2 ini nanti ya, jadi menjadi 5 dibagi 2. Nah, sehingga diperoleh AB-nya sama dengan 2,5 atau 2,5 ya. Kemudian sisi DE sudah diketahui, sisi AB sudah diketahui, sekarang kita tinggal menghitung bagian B, yaitu besar sudut ACB. Nah, untuk bagian yang B, besar sudut ACB. ACB berarti di sebelah sini ya, di sebelah sini ACB. Nah, ada di sebelah sini, ACB di sebelah sini. Nah, dua segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Kalau segitiga itu sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian itu besarnya sama. Nah, ACB itu posisinya di sebelah sini, itu pada segitiga yang besar sudah diketahui, yaitu besar sudutnya 45 derajat. Maka ACB ini besarnya langsung bisa kita ketahui, yaitu sama dengan 45 derajat. Kemudian yang kedua adalah sudut ADE, besarnya sudut ADE. ADE di sebelah sini ya, segitiga yang besar di bawah sini. Nah, karena pada segitiga ABC pada bagian sudut B itu 70 derajat, nah itu bersesuaian dengan sudut D, maka sudut ADE atau sudut D ini juga besarnya sama dengan sudut ABC ini atau sudut bagian B ini, yaitu adalah 70 derajat. Nah, di posisi yang sama ya. Kemudian yang ketiga adalah besarnya sudut DAE. DAE berarti pada bagian puncak ini.
Nah, anak sekalian, tadi kita ketahui ya bahwa kita ambil pada segitiga yang kecil ini aja ya. Sudut B-nya ini 70 derajat, kemudian sudut C-nya ini 45 derajat. Nah, berarti sudah diketahui dua sudut, yaitu ini 75 derajat, ini 45 derajat. Nah, kita harus ingat bahwa besarnya sudut pada segitiga itu kalau dijumlah sama dengan 180 derajat. Nah, di sini 70 derajat, di sini 45 derajat. Maka untuk menentukan besarnya sudut DAE itu tinggal mengurangi 180 derajat dikurangi 115 derajat. Dari mana 115 derajat? Itu dari 70 derajat pada sudut B ditambah dengan 45 derajat pada sudut C. Jadi untuk menentukan besar sudut A itu kita tinggal mengurangi saja 180 derajat dikurangi 115 derajat sehingga diperoleh besarnya sudut DAE atau sudut A itu adalah 65 derajat. Nah, sekalian, itulah yang kita pelajari hari ini tentang kesebangunan pada segitiga. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.